Selamat siang, kembali lagi dengan saya Gina Zakia di YouTube channel Piranti Setirinda Utama. Kali ini kita akan membahas mobil Nissan Serena C24 dengan keluhan bocor. Nah, nanti langsung aja kita bahas yuk. Kita mau menjelaskan ya tentang sistem power steering mobil Serena yang menggunakan sistem hidrolik, di mana mobil ini memang sering terjadi kerusakan ya untuk sistem power steeringnya. Kalau untuk kerusakannya itu biasanya itu dari rack steer, rack and pinion, bocor, dan juga selang high pressure. Untuk kerusakan kalau mobil ini ya, di jalan ya goyang kiri kanan itu biasanya itu rusak pada bagian pegangan rek yang disebut grommet steer, dan ini busing arm. Dikarenakan kerusakannya itu karena ada kebocoran oli power steering. Oli tersebut netes mengenai bagian grommet steer dan bagian busing arm. Jadi grommet itu akan lembek, dia akan lama-lama akan terkikis sehingga rek ini akan goyang. Ini mobil sudah kita kerjakan ya, sudah bagus. Ini kita lagi melakukan pengetesan, di mana mobil ini cukup lumayan parah ya kebocorannya. Di umumnya itu kebocorannya di rek and pinion dan pompanya. Ini sudah kita kerjakan, sudah bagus, kita tes jalan untuk mengetahui di mana kerusakan selanjutnya ya. Biasanya kan kalau mobil ini setelah rack and pinionnya bagus, tidak goyang, nanti kalau dia belok ataupun dia mau kena kontur jalan yang tidak rata, itu mobil akan goyang sendiri ya, itu disebut liar. Nah, ini kita akan tes di mana penyakit selanjutnya. Ini sih kita sudah menemui jalan yang bergelombang ya. Jalan ini kita lihat rata, tapi ini kontur jalannya bergelombang, di mana jalan ini untuk mengetahui kerusakan pada bagian sistem kaki-kaki ya. Karena untuk rack steer tersebut sudah bagus, sudah tidak oblak, dan kaki-kakinya ternyata memang dia kena ini bagian, mungkin di bagian busing arm. Biasanya untuk Serena ini kerusakannya yang umum ini di bagian busing arm depan, karena mobil ini terasa dia goyang. Terasa goyang, mobil ini terasa liar ya. Nah, nanti kita akan cek selanjutnya kita untuk mengetahui dari jenis kerusakan kaki-kakinya dulu. Kalau untuk di Piranti ini ya, kita selain mobil ini kita perbaiki bagian yang bocornya saja, kita akan melakukan pengetesan. Pengetesan ini dimana akan kita kasih tahu ke pemilik mobil, pemilik kendaraan, untuk ditindaklanjuti bagian yang kerusakan yang di luar dari power steering. Nanti si pemilik ini akan melakukan pengecekan ya di bengkel kaki-kaki umumnya. Nanti di situ akan baru tahu di mana rusaknya, dan setelah semua diperbaiki baru di-sporing ulang 3 dimensi. Nah, baru akan mendapatkan hasil yang paling maksimal untuk kendaraan yang diperbaiki. Untuk Serena ini, apabila dia turun rack ataupun perbaikan dari sistem power steering yang meliputi selang rack and pinion, selang dan rack and pinion, Serena ini harus dibawa jalan ya, harus dipanasin terlebih dahulu. Karena umumnya yang sering terjadi pada mobil Serena, Nissan Serena ini biasanya akan mengalami sedikit kompresi oli yang kalau dibilang ini kurang lancar, dikarenakan memang harus dibawa jalan dulu, dia mengadakan penyesuaian pada sirkulasi olinya. Nanti setelah dia dibawa jalan, mobil ini akan normal kembali. Biasanya itu oli itu akan masih ada gelembung-gelembungnya ya Pak, masih ada gelembung-gelembungnya. Dia itu setir itu akan terasa berat. Nanti setelah kita tes jalan, kita bawa jalan, mobil ini akan
normal kembali. Itulah yang sering terjadi di mobil Nissan ya, Nissan X-Trail ataupun Nissan Serena ataupun X-Trail. Biasanya itu keluhannya bocor, tapi setelah habis diperbaiki terkadang ada terasa berat seperti itu. Nah, untuk mengatasinya kita bawa jalan dulu, sekalian kita tes pada bagian kaki-kakinya, dimana kaki-kaki tersebut nanti kita akan kasih tahu ke pemilik kendaraan ini bagian apa saja yang rusak. Nah, nanti agar ditindaklanjuti dibawa ke bengkel kaki-kaki. Ini kita tadi sudah melakukan pengetesan untuk jalannya mobil ini ya. Sekarang kita lihat ya, ini bagian dari tabung power sharingnya, dimana kemarin ini di bawahnya ini mengalami kebocoran sehingga oli cepat habis ya. Sekarang pas kita habis tes jalan, ternyata olinya masih normal ya, karena sudah kita tanggulangi kebocorannya. Kita lihat ke bawah untuk bagian yang tadi kita perkirakan yang ada kerusakan di bagian selain power sharing itu kaki-kaki. Oh iya, ini ternyata di bagian kaki-kakinya ini kena ya. Nah, ini bushing arem benar apa yang kita rasakan tadi di jalan. Ternyata bushing arem sebelah kanan depan ini pecah dan sebelah kanan belakang ini retak ya. Ternyata retak juga. Ini sisa-sisa dari kebocoran oli yang lalu, dikarenakan mobil ini didiemin saja ya, ada bocor didiemin sehingga di fleksibel intake knalpotnya ini di exhaust knalpotnya ini dia banyak oli di sini ya. Nah, ini karena dia ini sering kena oli, ini pada copot ya, dimana dia punya bushing arm bagian depannya ini sudah rusak. Nah, ini rek tersebut sudah kita bersihkan, sudah kita ganti grommetnya, seal-sealnya, sudah tidak ada kebocoran. Ini untuk PR selanjutnya, yaitu bushing arm yang sering terjadi ya akibat dari kebocoran oli pada mobil Nissan Serena. Kalau untuk kebocoran oli ini seharusnya cepat ditanggulangi ya, karena apa? Selain olinya sering berkurang dan merusak pompa, ditakutkan kalau kelamaan mobil ini dibiarin atau pakai dia bocor dipakai, nanti ini yang sering terjadi ini terbakar ya, karena sifat oli ini bisa menimbulkan api. Nah, ini kebetulan dia bocor dari rek tersebut, dari sini nih. Nah, dari rek and pinion ini langsung netes ke bagian exhaust fleksibel knalpot. Nah, exhaust fleksibel knalpot ini dimana memang knalpot ini panas ya pada suhu tertentu, pada RPM tertentu, jarak tertentu dia ini akan panas, dia ini akan ngebul. Nanti kalau lama-lama dibiarin bisa mengakibatkan yang kita takutkan adalah kebakaran pada mobil. Untuk pemirsa yang menggunakan Nissan Serena, kalau memang ada bocor, cepat ya kita ditanggulangi di kebocoran ini dengan cara kita cek ke bengkel terdekat, bengkel khusus power steering ataupun bengkel umum. Nanti dimana kita ambil tindakan, kita perbaiki rek ini ya, seal ini, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita biarkan saja, selain merugikan kantong kita atau sering membeli oli power steering, dan juga ini mengancam keselamatan kita ya. Apalagi mobil ini kan mobil keluarga. Kalau kita biarkan ini dia panas, oli akan terbakar dan mengenai bagian ini nih. Ini ada karet fleksibilitas selangnya ya, selang high pressure-nya. Ini sering mobil kebakaran diakibatkan karena pengaruh dari kebocoran oli yang menetes pada bagian exhaust knalpot ya. Nah, ini yang kita takutkan di sini. Ya. Nah, itu dia tadi udah kita lihat ya pembahasan dari permasalahan terkait Nissan Serena. Oke, kalau gitu jangan lupa sekali lagi di subscribe channel YouTube Piranti Stinendo Utama. Jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Piranti. Oke, kalau gitu kita pamit. Salam setir kanan.